Sobat Budaya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bersama saya Bung Mas. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan perayaan Hari Raya Nyepi. Tentunya, saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes IGD Rudia Adiputra, MAG. Beliau adalah Ketua PHDI Kabupaten Badung. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Nggih, punapti gatra. Baik, dan harapan semoga semua sehat. Astagfirullah. Bapak kesibukannya apa aja mungkin? Ya, kesibukannya kita melayani umat kita, melayani warga kita, baik secara personal maupun secara kelembagaan lewat lembaga Majelis Parisade. Itu. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, Bapak, berhubung bulan ini adalah bulan Maret, tentunya Nyepi sudah dekat ya. Ya, sangat dekat. Iya, kira-kira bagaimana esensi Nyepi yang didahului dengan pecaruan? Ya. Baik, terima kasih Om Swastiastu, Mas Dharma, di mana acara ini dapat dinikmati. Saya sampaikan salam berbahagia, sehat, rukun bersama keluarga, bersama warga, bangsa, warga negara dimanapun sedang berada, lebih-lebih Kramo Badung yang saya sangat cintai. Pertanyaannya Gung Mas sangat bagus, menarik dan menggelitik kita bersama-sama untuk mengingatkan kembali kepada kita bersama. Walaupun perayaan Nyepi yang didahului dengan melasti dan pecaruan sudah dilaksanakan sejak lama. Dan kemudian hari Nyepi ditetapkan oleh Kepres nomor 3 tahun 1983 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi kita semua untuk merayakannya secara maksimal, efektif esensinya. Perayaan hari Nyepi itu yang didahului dengan melasti, ya, yang bersarkan sumber lontar baik Aji Swamandala maupun Sundari Game, menyebutkan pada intinya melasti itu adalah anganyutakan letuhin buana Papua Klese ke tengahing segara sekaligus amet tidak amerte. Artinya segala noda mala yang ada di Banu Alit dan juga Banu Agung kita lebur, mohon peleburan kepada Sang Hyang Baruna sebagai manifestasi Sang Hyang Widi agar si Banu Alit personal semua umat manusia dan Banu Agung tempat kita hidup ini bisa dinetralisir, bisa diseimbangkan kembali. Nah kemudian terhadap Sawo Prani kita bisa hidup dengan damai seperti sekarang karena Sawo Prani semua makhluk hidup sekitar kita. Maka pada hari pecaruan, pengerupukan, kita lakukan somil, mengembalikan energi alam besar itu kepada posisi yang sebenarnya, mereposisi potensi alam agar tetap alam ini seimbang. Bagi kita umat Hindu, upaya acara mereposisi potensi alam itu dilakukan dengan upacara pecaruan, baik tingkat Bali, tingkat kabupaten, tingkat desa adat maupun termasuk di tingkat keluarga. Sangat penting kami tegaskan kembali kepada kita, khususnya Kramo Badung, bahwa upacara pecaruan yang disebut dengan Tawur Kesange untuk tahun sekarang sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, kami juga dari Parisade dan pihak-pihak terkait sepakat melaksanakan upacara Tawur Kesange itu ada di pusat pemerintahan Kabupaten Badung, di Jabosisi Pura Linggabuana, pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Ini perlu dipahami oleh kita semua, ya, bahwa sesungguhnya agama ini agama yang fleksibel karena sempurna. Maka pelaksanaan upacara-upacara keagamaan tetap mampu mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Termasuk perempatan, kalau dulu kita sebutkan perempatan agung memang di perempatan agung, sekarang perempatan itu esensinya di mana posisi silang, ya perempatan itu, kangin kau kajeklot, utara, selatan, timur, barat, bisa dilaksanakan di tempat di mana memungkinkan untuk dilaksanakan seperti itu. Caranya, kita yang melaksanakan upacara harus tahu mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Dan kemudian aturuning kepada Ida Betara. Kalau kita laksanakan di sini, tentu aturuning kepada Ida Betara yang bersetana atau dilinggihkan di Pura Linggabuana.
agar beliau bahasanya ngarang, ngundang, menghadirkan catur Buddha yang memang biasa tinggal di perempatan. Kita lakukanlah secara logika resepsinya, ya, nyomilnya para Buddha diundang, ya, untuk hadir di tempat upacara. Sehingga dengan demikian kita tidak terpaku harus bingung mencari perempatan agung. Agama esensinya ya perempatan, aturlah upakara itu mana yang di barat, mana di timur, mana di utara, mana di selatan, dan mana yang di tengah. Kemudian disertai dengan puja oleh para sulinggih, oleh para penita kita. Sehingga dengan demikian lebih-lebih umat Hindu yang berada di luar Bali, di mana dia mencari perempatan. Itulah esensi perempatan itu, kangin kau kajakelot, dan di tengah dipermaklumkan kepada Ida Yang Widiwasa dengan seluruh perbawaan Ida agar beliau menghadirkan catur Buddha itu di tempat itu untuk diberikan upacara nyomil, menetralisir, mereposisi posisi energi alam agung dan alam di bawah alit. Itu perlu kita paham secara bersama-sama. Nah, dan kemudian bagaimana kita di dalam diri sendiri, sebentar kita lanjutkan itu. Nah, setelah pengerupukan, maka keesokan baru kita laksanakan dengan upacara penyepian lengkap dengan catur beratanya. Inilah yang patut dilakukan oleh umat Hindu dari tingkat anak-anak sampai Yowana, Griastin, Wanaprasin, termasuk Bisuka. Tidak ada yang luput. Tentu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kedudukan kita, sesuai dengan asram yang sedang kita jalani. Yakni bagi Brahmacharya, bagi Griastin, bagi Wanaprasin, dan Sannyasin, semua melaksanakan. Dan kita berharap para luhur kita juga sangat menekan pada kita, kondisi itu harus meningkat, setiap tahun meningkat. Jangan kita melaksanakan esensi dari melasti, esensi dari grupo itu tetap jalan di tempat. Itu artinya kalau terus-terus jalan tempat, tidak ada kemajuan kita secara spiritual. Tubuh kita, pikiran kita berkembang dia terus, fisik kita berkembang, ekonomi berkembang, tapi spiritual juga harus meningkat. Beragama sebagai sebuah pendakian spiritual harus, dan itu menjadi kebutuhan setiap umat. Itu. Wah, luar biasa sekali Bapak. Nah, tadi sempat Bapak mengatakan catur brata. Ya. Nah, catur brata penyepian itu seperti apa umat patut melakukannya, Pak? Ya, catur brata, kembali saya katakan, melaksanakan memahami, menghayati, mempraktekkan agama bagi umat Hindu berjenjang. Anak balita, anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, termasuk Yowana dan Griastin, pasti berbeda. Nah, oleh karena itu, kita harus pahami diri kita masing-masing. Saya sedang ada di mana sekarang? Anda apakah Yowana, apakah Griastin, apakah Wanaprasin? Itu harus kita sadari diri kita. Nah, oleh karena itu, Parisade secara umum memberikan petunjuk kepada kita bahwa catur brata penyepian itu disebutkan pertama adalah amati geni. Secara fisik tidak berapi-api. Tidak berapi-api. Ya, bagi anak TK masih bisa maklum. Balita di bawah setahun agak susah ini. Dia kan mesti ada api kalau malam. Begitu bangun tanpa api dia nangis. Tentu berbeda dengan seorang Griastin. Kemudian amati karya. Diartikan secara umum tidak melaksanakan swadharma kita seperti kerja harian. Hidup kita sehari-hari. Pegawai libur melaksanakan tugas kepegawaiannya. Petani juga libur, guru juga libur, siswa, mahasiswa, pedagang juga libur. Ya. Ini untuk dipahami secara umum. Yang kemudian amati lelanguan. Tidak bersenang-senang. Bersenang-senang baik lewat makanan, lewat hiburan, bahkan yang dianggap negatif, yang dinyatakan negatif oleh sastra agama adalah tidak berjudi. Ya.
tidak berjudi, tidak bersenang-senang. Termasuk baca-baca postingan di WA juga ditiadakan. Kan sudah off wifi, Ya. ya, paket data juga sudah off. Syukur pemerintah mengambil kebijakan seperti itu, Ya, sehingga tidak nyepi di halaman, tetapi dalam kamar sendiri masing-masing sibuk. Nah, ini kita acungi jempol kepada pemerintah dalam hal ini ikut mengatur aturan supaya umat Hindu kita bisa nyepi. Dan kemudian adalah amati lelungan, tidak bepergian. Secara fisik, kalau hanya diam di dalam rumah, itu masih gampang. Saya nyatakan masih gampang kalau tidak keluar rumah. Karena di halaman masih bisa. Masih bisa. Nah, dari dapur ke balai daje, sebaliknya, dari balai daje ke kamar mandi, itu masih bisa. Dari rumah masuk ke berajan masih bisa. Ini pengertian secara umum. Nah, sesungguhnya juga karena pemahaman dan pengertian agama berjenjang, ada jenjang yang lebih tinggi, patut dipahami oleh kita semua Hindu. Lebih-lebih bisa dilaksanakan. Ya, amati lelangwan, tidak bersenang-senang. Lebih mendalam lagi, bagaimana kita menikmati makanan dan minum pada saat itu tidak merasa senang. Caranya apa? Kalau bisa lakukan memutih. Kalau bisa, ya. Ini kan jenjang. Berarti tidak apa-apa kalau kita ngajeng gitu. Ya, ini kan untuk siapa? Gitu kan. Nah, terus nasi putih, air putih. Kemudian lebih daripada itu, berata upawasa. Ada petunjuk yang saya dengar, yang saya terima, yang saya baca. Upaya pengendalian pikiran, pengendalian diri yang paling utama dapat dilakukan dengan dua cara. Brata dan ilmu pengetahuan. Brata upawasa dan ilmu pengetahuan. Ini cara yang efektif. Tentu dilakukan dengan kesadaran. Ya. Nah, itu kan jenjang lebih tinggi itu. Anak-anak TK sekarang suruh brata seperti itu kan tidak mungkin. Ya. Geriastin idealnya setiap orang yang sudah masuki Geriastin bisa. Ada ketakutan sebagian umat kita kalau berpuasa katanya sakit, itu keliru. Mindsetnya yang keliru. Itu perlu diubah. Ya. Asal sudah diniatkan, bahkan banyak teman yang melakukan itu dari asam lambung, dari mah, itu bisa berkurang. Bahkan bisa hilang penyakit itu. Dilakukan dengan niat yang bagus. Tidak berapi-api. Secara fisik umum tidak menyalakan lampu. Lebih dari itu, bagaimana potensi energi dalam diri kita tak tersalurkan secara cuma-cuma. Ya, apalagi kemarahan, semangat kita jangan disalurkan, dikendalikan. Bahasa pelisir kita, mulat sarira. Ya, lakukan dengan mulat sarira. Itu makna dari amati geni yang lebih dalam, lebih tinggi ya. Kemudian amati karya, tidak melaksanakan kerja harian seperti Anda misalnya pegawai, tidak masuk kantor, belum cukup, ya, belum cukup. Tapi Pak, biasanya nih kalau amati karya itu kan saya sendiri berpikir bahwa nyapu tidak boleh, nyuci tidak boleh. Itu benar nih Pak? Benar pintar nih Pak? Itu saya luruskan. Iya. Jangan-jangan mandi juga tidak boleh. Silahkan mandi, bersih diri, bersih halaman rumah, bersih halaman rajan. Ya. Karena Anda tidak bisa tidak mandi. Betul. Anda tidak bisa tidak makan, misalnya. Ya, lakukan itu. Jangan kebalik. Anda mandi sementara nyapu di perajan, tidak. Keliru, saya nyatakan. Iya. Kecuali Anda memang dari pagi atau dari malam setelah pengerupukan, Anda sudah lakukan mulat sarira, melaksanakan brata pawasa dan brata samadhi. Silakan. Tidak mandi selama 36 jam, 36 tidak minum, tidak makan selama 36, termasuk tidak nyapu di merajan. Tidak salah. Tapi kalau Anda mandi pagi, bersih-bersih, keramas, kemudian disanggah dan nyapu, keliru. Ya. Oleh karena itu, silakan lakukan hal-hal yang bersifat pembersihan sekala-sekala, lakukan. Nah, kemudian kembali lagi dengan tidak bekerja, amati karya itu, ya.
Kalau Anda sebagai pegawai petani, sebagai petani tidak melaksanakan swadharmanya, maka lebih dari itu, ya, pikiran kita juga kendalikan. Jangan bekerja, pikiran itu. Ya, itu lebih sulit. Namun, bagaimana kita supaya bisa terkendali, walaupun tidak purna? Kan berjenjang tadi saya katakan. Ya, saran saya, timbang-timbang kita melakukan pekerjaan yang tidak berguna, lebih baik Anda baca, pahami, hayati ajaran-ajaran kerohanian. Ya, supaya pikiran kita tidak liar, ya, kita fokus kepada membaca, memahami dan menghayati. Itu yang kita lakukan, sehingga tidak memegang gitu ya, tidak diam di rumah. Ya, diam bahkan nanti menghayal, melalui yang jelas. Lagi lebih bahaya ya Pak, lebih ya kalau menghayal. Makanya baca pustaka-pustaka suci kita yang begitu banyak untuk dipahami dan dihayati. Ya, itu jenjang yang lebih tinggi. Banyak banget saya dapat ilmu nih kalau ngobrol sama Bapak ya. Ya, semoga bermanfaat. Iya, betul. Gimana ya, waktu kita sempit Pak, tapi yang penting dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagus. Nah, tidak hanya itu Pak, pertanyaan saya masih banyak nih Pak. Oh, gitu ya? Bapak siap Pak? Siap lah, apalagi dengan urusan ini gitu. Iya. Tugas kita. Siap, kalau gitu saya lanjut setelah pelaksanaan Brata Nyepi yang Bapak jelaskan tadi. Bagaimana idealnya sikap hidup kita sebagai umat Hindu? Nah, ini yang kalau tadi dianggap sebagai suatu hal yang susah, ini lebih susah lagi. Kalau mau, hidup kita diajarkan oleh agama Moksartam Jagadita, luar biasa itu. Ya, Jagadita, damai kita dengan alam, damai kita dengan sesama, Anda dengan saya, damai kita dengan Saroprani, dan merasa bahagia. Bukan damai yang pasif ya. Damai yang pasif Anda bisa pahami? Damai yang pasif itu seperti batu dengan batu damai dia. Oh, damai. Okay. Tapi tidak ada komunikasi. Iya. Gitu. Tapi damai yang dinamis, dia damai tapi terus maju bersama. Ini yang perlu kita lakukan. Apa makna dari Brata Nyepi yang itu amati lelungan? Tidak pergi. Kita idealnya tidak pergi fisik, pikiran, keluar dari swadharma kita. Jangan. Ya. Kalau melaksanakan Brata Nyepi selama 24 jam itu mungkin gampang. Mungkin. Tapi ini menunggu Nyepi yang akan datang selama setahun loh. Iya, betul. Selama setahun Anda dan saya dan kita umat semua mampu tidak liar pikiran kita, tidak liar tindakan kita. Lama kan? 360 hari dibandingkan dengan 24 jam. Iya, betul. Nah, dan itu amati geni. Sering sekali geni itu dalam diri diartikan sebagai sebuah potensi yang luar biasa dalam bentuk kemarahan. Ya, itu harus mampu kita kendalikan sepanjang tahun. Anda berapa kali marah sebulan? Wow, sering Pak, setiap hari kayaknya nih Kak. Cepat tua nanti. Ya, itu kita kendalikan sepanjang hari. Dalam kondisi apapun, ini kan tundurnya seperti itu. Dan kemudian amati karya, ya, tidak melakukan pekerjaan yang tidak patut sesuai dengan Trikaya Parisuddha. Ya, sepanjang tahun juga. Dan melakukan pekerjaan benar baik yang maksimal. Anda pegawai, layani masyarakat, layani dengan maksimal, senyum sesuai dengan konsep kita, asih punya bakti. Asih sayangi, punya berikan yang maksimal, pelayanan prima, bakti dengan penuh rasa kasih sayang kepada sesama, dan bakti kepada yang lebih tua. Termasuk pejabat di atas Anda. Ya, pastinya Pak. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Amati geni, amati lelungan, amati karya, dan amati lelanguan. Jangan kita bersenang-senang di luar kodrat kita, di luar swadharma kita. Oh, saya supaya nyaman, enak, pakai apa namanya sekarang itu, ekstasi, narkoba, kemudian minum-minum sampai mabuk supaya saya nyaman. Ini salah. Senang-senang yang salah. Berjudi juga dilarang oleh negara, oleh agama. Ya. Jangan melakukan kesenangan yang dapat merusak diri,
menikmati kesenangan yang merusak lingkungan itu termasuk kesenangan merusak alam, jangan dilakukan sepanjang menunggu nyepi yang akan datang. Ya, selama 360 hari itu ya Pak ya, tentunya. Ya, itu yang perlu kita lakukan dalam keseharian. Ya. Bapak, saya sebenarnya tadi dapat kode-kode nih Pak. Ya, itu waktu kita mepet. Jadi ini pertanyaan terakhir. Baik. Apa kaitan pecaruan catur berata dengan ekologi dan kesatuan masyarakat termasuk umat non-Hindu? Baik, ini sekaligus saya mengajak saudara-saudara kita umat Krama Badung yang non-Hindu, ya kita bersama-sama saya memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian, termasuk pada umat sedharma, bahwa secara ilmu alam, ilmu lingkungan atau ekologi, nyepi itu dengan catur beratanya itu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bumi kita. Secara ilmu nih, bukan agama. Secara ilmu, betapa banyak pabrik yang bisa diistirahatkan, ya, kegiatan sepeda motor dan lain-lain itu, yang membuat polusi kita sepanjang hari. Pada hari nyepi itu dikosongkan. Luar biasa ini, secara ekologi. Pada salah 2-3 tahun sebelum COVID ada penelitian memberikan nyepi itu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kesehatan lingkungan. Saya tidak punya data persis itu. Bisa dicari di pihak yang berkompeten bidang itu. Nah, kemudian secara agama, ya, semua manusia di dunia ini mengakui bahwa ada 3 ya makhluk hidup, ya, dan juga makhluk makhluk yang mati gitu ya, bukan benda yang mati. Dari benda yang hidup, manusia hidup, tumbuh-tumbuhan hidup, binatang hidup. Semua agama, kalau saya tidak salah, semua agama menyatakan yang hidup itu punya jiwa. Ya, setelah mati kemana jiwanya? Bagi umat Hindu, bagi agama Hindu, semua makhluk hidup yang dijadikan konsumsi, menopang hidup kita, tumbuh-tumbuhan dan binatang, termasuk kekuatan-kekuatan di bawah kita yang menopang alam ini, umat Hindu memberikan kontribusi untuk menyucikan, untuk menserasikan, untuk mengharmonikan hubungan manusia dengan sarwa prani. Ingat puja trisadia, kesama swama Mahadewa sarwa prani hitankara. Ya Tuhan, ampuni kami karena kami menikmati hidup ini berdasarkan korbannya sarwa prani, binatang tumbuhan. Mohon sarwa prani hitankara, bahagiakanlah dia. Tetapi tidak cukup dengan doa, tidak cukup kan? Maka pada hari pengerupukan diberikanlah upah, diberikan hidangan, diberikan sangu dan lain sebagainya, agar sarwa prani yang fisiknya kita makan, jiwa-jiwanya sebelum dunia kiamat, sebelum dunia pralaya tetap terawat dengan damai di alamnya sendiri. Ekologi, semua umat manusia di dunia ini dengan berata nyepi, dengan yang menyebabkan ekologi semakin sehat, dinikmati pula oleh saudara-saudara kita. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama, sehingga pecaruan dengan berata nyepi bukan semata-mata untuk kita umat Hindu, tetapi untuk kesemestaan kita bersama-sama. Kami berharap saudara-saudara kami terkasih, ya, yang saya hormati, yang saya banggakan, demikian makna dari pecaruan dengan berata nyepi yang berdampak positif kepada ekologi dan keselamatan serta kesehatan kita sekalian. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak. Dalam waktu yang singkat ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa tentunya untuk masyarakat agar selalu menerapkan catur berata penyepian yang seperti dikatakan oleh Bapak tadi. Sekian wawancara hari ini. Saya Bung Mas bersama Bapak Rudia. Semoga informasi yang diberikan memberikan edukasi untuk masyarakat Krama Badung. Sekian dari saya, sampai jumpa. Saya tutup Antuk Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Sukses Bapak.